Ini saya tidak akan sendiri, saya akan menghadirkan Direktur Utama dari PT Indonesia Asahan Aluminium atau yang dikenal dengan PT Inalum. Bersama saya sudah hadir Pak Ilham. Halo Pak, apa kabarnya? Halo, selamat siang, baik Alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir bersama kami di CNBC Indonesia. Sama-sama, thank you. Siapa, apa kabar? Baik, dengan senang sekali kami bisa bertemu dengan Pak Ilham tahun ini dan kini kita ingin mengulas Pak, tidak hanya Bapak sebagai sosok direktur baru di Inalum, tetapi juga secara garis besar. Kira-kira Pak, hingga semester 1 tahun 2024, boleh dielaborasi bagaimana kinerja dari Inalum? Oke, Alhamdulillah performance kita di semester 1 2024 banyak catatan positif. Mungkin saya mau highlight 3 hal. Tentu ini hasil kerja keras insan Inalum, manajemen dan juga tentu dukungan dari para shareholders. Jadi hal pertama mengenai pendapatan atau revenue. Jadi alhamdulillah pendapatan kita itu tercapai 116% dari target yang kita rencanakan di 2024. Itu juga lebih tinggi 38% dibandingkan periode 2023 di bulan Januari sampai Juni. Oke, jadi berarti, tumbuh 38% untuk oke. pendapatan atau revenue. Kemudian dari sisi penjualan kita juga tumbuh cukup signifikan dibanding 2023 di periode yang sama, yaitu 43%. Atau secara target yang kita canangkan di 2024 itu tumbuh sekitar 9,9%. Nah di sisi terakhir di EBITDA. Di EBITDA ini sangat signifikan sekali. Ini tumbuh sampai 109,9%. Nah ini tentu tadi disampaikan upaya-upaya yang dilakukan dan juga inisiatif strategis dari manajemen Inalum. Yang pertama adalah peningkatan volume penjualan, kemudian transformasi proses bisnis, termasuk di situ simplifikasi proses bisnis, dan yang terakhir adalah kita mampu menurunkan biaya produksi di area operasi kita sampai 6,8%. Jadi upaya itu menunjukkan performa positif dan beberapa catatan positif di semester 1 2024. Berbicara tentang produksi, berarti targetnya berapa nih Pak di semester 1 dan yang tercapai berapa? Dalam konteks produksi di 2024 selama 1 tahun, target kita adalah 274.000 ton. Dan sepanjang sejarah Inalum ini adalah target yang sangat agresif dan target tertinggi yang kita pernah canangkan. Memang secara desain awal, desain kapasiti kita adalah 225.000 ton. Kemudian secara in-house kita melakukan upaya dan inisiatif strategis sampai bisa mencapai 250.000. Dan di tahun ini targetnya sangat agresif 274.000. Dan sampai performance di bulan Januari sampai Juni ini masih inline, tercapai sebesar 138.000 ton atau 100,3%, jadi lebih 0,3%. Artinya masih on track dan inline dengan target yang kita rencanakan. Apa yang bisa menopang hingga akhirnya produksi ini begitu signifikan Pak dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya? Dalam konteks produksi banyak upaya dan juga inisiatif ya yang kita memang sudah rencanakan dan kita monitor secara intensif dan secara baik. Yang pertama adalah bagaimana kita melakukan optimasi pada parameter-parameter produksi kita di area produksi dan operasi. Yang kedua kita juga melakukan banyak perbaikan di sarana pendukung operasi karena mengingat memang alat dan kapasitas produksi kita yang ada di area itu sudah cukup tua. Nah ini kita melakukan banyak perbaikan. Yang terakhir yang mungkin cukup signifikan adalah kita sedang menjalankan proyek strategis. Kita namanya project pot upgrading. Nah project pot upgrading ini pada dasarnya kita meningkatkan arus pada pot tungku reduction plan kita yang awalnya 190 kA menjadi 235 kA. Kita juga melakukan modernisasi perubahan desain di pot tungku kita yang harapannya objektifnya itu outputnya penambahan kapasitas produksi sebanyak 24.000. Jadi dari 250.000 di desain awal bertambah 24.000 sehingga target tahun ini menjadi 274.000 ton. Jika berbicara tentang produksi ini juga tidak lepas ya Pak dari adanya hilirisasi dan juga ada smelter. Kita bedah satu-satu Pak. Hilirisasi ini tahun lalu percepatan hilirisasi aluminium Inalum mencapai 215.130 ton. Yes. Apa upaya percepatan hilirisasi di 2024 yang dilakukan? Jadi dalam konteks hilirisasi dan peningkatan produksi ini tadi salah satunya adalah pot upgrading, ya project pot upgrading. Setelahnya kita nggak berhenti di situ. Kita terus menambah kapasitas produksi dan juga ekspansi. Ada nama projectnya pot optimalisasi, yang sebenarnya objektifnya hampir sama, peningkatan produksi atau ekspansi kapasitas. Nah ini harapannya sampai 1-2 tahun ke depan kita bisa mencapai sampai 300.000 ton. 300.000 ton. Nah ini tentu
mengingat demand secara domestik aluminium itu 1 sampai 1,2 juta ton. Jadi gap antara kapasitas produksi kita dan juga demand hanya untuk domestik ini masih lebar. Nah ini perlu percepatan hilirisasi gitu. Kita juga secara tim business development kita melakukan akselerasi dalam tahap finalisasi keputusan untuk investasi di ekspansi smelter. Untuk smelter kedua kita yang rencana ada penambahan 600.000 dan ada penambahan lagi di smelter ketiga juga 600.000 sehingga secara total nanti 5 sampai 10 tahun ke depan kita mempunyai total kapasitas produksi sampai 1,5 juta ton. Oke, elaborasi satu-satu Pak. Berarti Siap. ini kan ada 3 smelter ya. Rencananya. Saya mau tahu dari smelter Kuala Tanjung dulu ini Pak. Berapa kapasitas produksi tahun ini dan apakah mungkin ada possibility peningkatan lagi di smelter itu dulu? Jadi untuk smelter yang current smelter saat ini yang lokasinya ada di Sumatera Utara Kuala Tanjung yang tadi disampaikan. Jadi dari desain 250.000 kita akan tambah sampai 274.000. Dan nanti ada proyek-proyek tambahan juga di current smelter sehingga mencapai 300.000. Ini yang smelter pertama nih. Kuala Tanjung. Betul. Yang kemudian ada pengembangan lagi ekspansi di second smelter itu tambahan kapasitas 600.000. Jadi 300.000 ditambah 600.000. Total 900.000. Ini Mempawah. Yang rencananya masih di Kuala Tanjung. Oh, jadi masih di ekspansi. Kuala Tanjung. Jadi kita sebutnya brownfield project. Gitu ya. Nah, another 600.000 ini yang nantinya di Mempawah. Jadi sehingga total menjadi 1,5 juta ton. 300, 600, tambah 600 dan 600. 600 lagi. Berarti target dalam 1 tahun bisa 1,2 sampai 1,5 nanti. 1,2 sampai dengan 1,5 nih, angka yang luar biasa besar. Nah, update dari smelter grade alumina refinery atau segar yang di Mempawah sejauh mana Pak? Oke. Project Smelter Grade Alumina Refinery ini merupakan salah satu program proyek strategis nasional gitu ya. Jadi ini yang fase 1. Nanti akan ada fase 2-nya lagi. Kita bicara yang fase 1 dulu. Jadi yang fase 1 bicara progres, EPC progres sekarang sudah mencapai 90% dan sedang memasuki tahapan rangkaian commissioning yang rencananya di kuartal 4 2024 kita nanti menargetkan bisa melakukan first alumina first production di kuartal 4 2024 dilanjutkan wrap up sampai full capacity di akhir Q1 2025. Nah, full capacity itu kita rencananya sampai 1 juta ton. Sampai 1 juta ton. Jadi progresnya sudah 90%. Sampai saat ini inline dan harapannya full capacity di akhir Q1 2025. Berapa Pak biaya dikucurkan untuk pembangunan smelter ini? Salah satunya di Kuala Tanjung dan juga Mempawah ini berarti. Mungkin yang di Mempawah dulu ya. Iya. Tadi yang disampaikan bahwa proyek Esgar ini ada 2 fase. Esgar 1 dan Esgar 2. Total 2 fase ini anggaran investasinya adalah 1,7 miliar US dollars. Untuk Esgar 1 sendiri itu adalah 800 juta US dollars untuk anggaran investasinya yang kita harapkan penyerapannya akan difinalisasi di tahun ini. Nah, kemudian untuk yang second smelter ini perkiraan estimasi untuk investasi untuk 600.000 ton yang di Kuala Tanjung itu sekitar 2,5 miliar US dollar. Jadi memang bicara industri aluminium ini memang high investment. Jadi tentu kita juga sudah secara agresif bicara dengan analis, bicara dengan partner, bagaimana coba overcome dan juga ingin tahu feedback dari market mengenai rencana pengembangan ini dan juga rencana investasi yang akan dilakukan. Tentunya ini kan investasi yang tidak sedikit seperti yang Bapak sampaikan ya, high investment. Tapi bagaimana PT Inalum sendiri melihat atau mereview prospek dari industri aluminium di dunia? Bagaimana pandangannya Pak? Kalau bicara pasar global, kita telah banyak bicara dengan bankers dan juga analis dan juga pengamat. Memang pasar aluminium ini memiliki potensi yang sangat besar dan tumbuh setiap tahunnya. Nah ini menjadi opportunity buat kita. Nah makanya sebenarnya ketika diamanahkan di Inalum, amanah utamanya adalah bagaimana melakukan ekspansi secara agresif. Karena momentumnya adalah saat ini. Dan secara industri ini terus tumbuh. Jadi pengembangan kapasitas yang tadi disampaikan itu sifatnya adalah mandatory. Karena kalau kita tidak melakukan, market ini akan dimakan oleh orang lain. Nah ini tentu secara amanah dari pemegang saham harus dilakukan keputusan investasi di tahun ini. Dan kemudian melakukan tahap inisiasi di tahun depan.
Sehingga targetnya di tahun 2028 second smelter ini bisa terjadi. Seberapa besar Pak minatnya, demand dari global kepada aluminium Indonesia? Jadi untuk gambaran, untuk domestik sendiri tadi demand saat ini adalah 1,2 juta ton. Iya. Kapasitas kita masih Iya. sekitar 250 sampai 270 ribu. Gapnya ada sekitar Masih 1 jauh, juta. betul. Ini masih domestik. Global juga besar sekali. Jadi market share kita di domestik itu sekitar 43 sampai 45%. Nah di dunia itu sekitar only 2 sampai 3%. Nah itu menggambarkan bagaimana magnitude pasar aluminium. Nah ini kita nggak boleh berhenti ekspansinya. Kita harus tetap eksis di pasar domestik dan terutama juga di pasar global. Nah itu tadi jadi mandatori untuk pengembangan yang tadi disampaikan. Ada tidak Pak potensi PT Inalum untuk bisa berkolaborasi juga dengan perusahaan lain dalam rangka memenuhi rantai pasok ataupun kebutuhan dari aluminium? Oh tentu. Jadi kita welcoming untuk any potential partner di overseas atau di global karena memang know-how dan juga transfer knowledge-nya juga kita butuhkan. Tentu bicara pasar aluminium tentu kiblatnya ada di beberapa negara termasuk di China. Nah tapi kita juga punya pengalaman. Dari tahun 1976 kita sudah masuk di industri ini. Artinya kita mempunyai experience, kita reliable gitu ya, dan kita juga mampu menganalisa bagaimana pergeseran pasar. Tapi balik ke pertanyaan tadi, kita sangat terbuka.